العاملين والقراء والمفسرين والسادات الصوفية الحقيقيين وآل كل منهم أجمعين إلى جناب مولانا الشيخ عبد الله الهرج الشيخ أحمد الرفاعي والشيخ عبد القادر الجيلاني وجميع مشايخ الطريقة الرفاعية والقادرية وجميع مشايخ طرق أهل الله أن الله تعالى يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من نفحاتهم وأسرارهم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله تعالى يغفر لنا ويغفر لهم ويفرج كربنا وكربهم ويشفي مرضانا ومرضاهم ويقضي حاجاتنا وحاجاتهم بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد إمام الأنبياء والمرسلين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل ونعوذ بك من حال أهل النار آمين بسم الله قال المؤلف رحمه الله تعالى وأفاض علينا من نفحاته وبركاته آمين الجرأة في قول الحق bermulai ini itu al-jur'ah penjelasan keberanian fi qaulil haqqi dalam mengatakan kebenaran al-haqq qala al-imamu telah berkata al-imamu al-Harari radhiyallahu anhu la yakmulu tidak sempurna imanul mu'mini oleh iman seorang mukmin hatta yakuna jari'an sehingga ada ia atau menjadi ia jari'an seorang yang berani fi qawlil haqqi dalam mengatakan kebenaran. Alhamdulillahi bermula segala puji lillahi itu bagi Allah jama'atuna jamaah kita Masya Allah murid-muridnya Syekh Abdullah Al-Harari rahimahullah fihim pada mereka jama'atuna jura'u orang-orang yang pemberani orang-orang pemberani Masya Allah dan itulah sebenarnya sifat ahlul haq secara khusus digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran yang merupakan sifat dari kaum Asy'ariyah sifat kaum Asy'ariyah sebutkan oleh Allah dalam Al-Quran wala yakhafuna lawmata laim mereka tidak takut terhadap cacian orang-orang yang mencaci Allah berfirman ay yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirina yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata laim Masya Allah itulah orang-orang yang berada di atas aqidat ahli sunnati wal jamaah aqidah asy'ariyah maturidiyah oleh karena ayat ini turun kemudian oleh Rasulullah diisyaratkan kepada sahabatnya yang bernama Abu Musa
al-Asy'ari. Kata Rasulullah, mereka itu yang dimaksud oleh ayat tadi itu, qaumu hadza, adalah kaum orang ini. Diisyarat oleh Rasulullah kepada siapa? Sahabatnya Abu Musa al-Asy'ari. Dan Imam Ahli Sunnati wal Jamaah yaitu Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, Ali ibn Ismail. Abul Hasan Al-Asy'ari adalah keturunan dari keturunan dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari. Jadi ayat ini memberikan penjelasan tentang keutamaan kaum Asy'ariyah, sekaligus memberikan penjelasan bahwa kaum Asy'ariyah ini adalah kelompok yang hak di atas kebenaran, di atas ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebutkan dalam ayat ini sifat-sifatnya. Azillatin adal mu'minin, terhadap semua orang mukmin itu mereka apa? Sangat tunduk, tawadu, lemah lembut. A'izzatin 'alal kafirin, tetapi terhadap orang-orang kafir mereka itu apa? Sangat perkasa, sangat kokoh, sangat kuat, ditakuti oleh orang-orang kafir. Oleh Allah disebutkan dalam ayat ini yuhibbuhum, Allah mencintai mereka, wa yuhibbunahu, dan mereka mencintai Allah. Yujahidun fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah. Wa la yakhafuna laumata laim, tidak takut daripada cacian orang mencaci. Masya Allah, persis inilah yang kita dapati dari murid-muridnya Syekh Abdullah Al-Haruri. Coba lihat guru-guru kita itu, sifatnya seperti ini. Kepada kita itu lemah lembut, Masya Allah, lembutnya itu bukan main. Seumur-umur kita bergaul, tidak pernah mendapati kelembutan seperti kelembutan mereka-mereka guru-guru kita itu. Apa kelembutan dari teman, misalkan dari anggota keluarga, lembut sekali mereka itu. Azillatin 'alal mu'minin. Tetapi terhadap orang-orang di luar Ahlus Sunnah, mereka itu sangat ditakuti. Muridnya Syekh Abdullah itu sangat ditakuti oleh orang-orang Wahabi. Orang Wahabi kalau ketemu muridnya Syekh Abdullah pada nyingkir. Masya Allah. Sangat kuat memegang teguh akidah Ahlus Sunnah. Mereka memiliki dalil-dalil lengkap, akliyah dan naqliyah. Makanya Syekh Abdullah mengatakan, alhamdulillah jama'atuna fihim jura'a. Kira-kira kita pada berani kagak? Masya Allah. Dalam beberapa kesempatan, guru kita dulu ketika saya masih ngaji kepada Syekh Al-Habib Salim bin Mahmud Alwan. Kadang ada orang membantah beliau atau hendak membantah beliau. Oleh saya dikirim muridnya aja. Sono debat dia. Sekalian belajar, sekalian apa? Mengasah mental. Betul-betul itu sangat kuat dan ditakuti oleh orang-orang Wahabi. Guru kita Syekh Salim Alwan sangat ditakuti oleh orang-orang Wahabi. Masya Allah. Guru kita Syekh Jamil Halim yang menyusun kitab ini, wah, sangat ditakuti oleh orang-orang Wahabi. Berdebat secara ilmiah, ada yang berani. Nah, mestinya kita begitu, bisa nggak begitu? Mestinya kita begitu. Masya Allah. Waqala, dan telah berkata Maulana Syekh Al-Imam Al-Harari Syekh Abdullah radhiyallahu anhu, allamnahum, telah mengajari oleh kami, hum, akan mereka, murid-muridnya maksudnya. Syekh Abdullah mengajari murid-muridnya al-jur'ata, akan keberanian, ketegasan. Tentu yang dimaksud adalah bukan dengan serampangan, asal berani doang dalam makna nekat, bukan. Tetapi dengan penuh pertimbangan, dengan didasari hujjah-hujjah, dalil akliyah dan naqliyah. Fastaqsadu biqaulil haqqi, maka mereka menjadi para pemuka, orang-orang terdepan dalam mengungkapkan kebenaran. Masya Allah. Murid-murid Syekh Abdullah itu yang sekarang banyak ribuan jadi para masyayikh, ribuan orang. Beberapa di antara mereka dididik dari kecil. Bahkan beberapa di antara murid-murid Syekh Abdullah Syekh Abdullah sendiri ditahnik dari kecil, dari bayi ditahniknya oleh Syekh Abdullah. Beberapa di antara mereka dari kecil masih pakai celana pendek, dididik sampai jadi para masyayikh dari masih kecil-kecil. Beberapa di antaranya masih bayi malah. Masya Allah. Wa qala, dan telah berkata Maulana Syekh Abdullah Al-Harari radhiyallahu anhu, asyaja'atu tuktasabu. Asyaja'atu, keberanian, tuktasabu, itu diusahakan atau dipelajari. Orang misalkan pandai dia berargumen, berdalil, mengolah kata dengan dasar dalil-dalil akliyah dan naqliyah, itu butuh
kepada apa? Pembiasaan. Mental itu dididik, bisa apa? Dididik. Ya, kalau nggak dididik kan terus begitu. Dididik. Masya Allah. Tuh gitu. Jadi asy-syaja'ah tuktasab. Diusahakan, dipelajari, dibiasakan. Nah, gitu. Tuktasab. Bisa karena biasa. Itu peribahasa apa? Apa namanya? Itu bisa karena biasa. Gitu Umar. Maju biar jangan lembek mulu lembek. Ya, berani-berani. Suruh kawin aja kagak berani. Apalagi ngadepin Wahabi. Oh, belum mau. Wah, bukan kagak berani. Belum mau Mar ya? Belum mau. Kagak berani. Wah, belum mau. Terus udah mau mah berani nih. Karena belum mau, maka tidak muncul keberaniannya. Wa qala radhiyallahu anhu dan telah berkata Maulana Syekh Abdullah Al-Harari radhiyallahu anhu, ma'adinur rijal, tambang-tambang kaum lelaki itu. Maksudnya apa? Orang-orang yang terpilih di kalangan mereka tu'rafu, diketahui inda syada'idi, ketika mendapatkan kesulitan-kesulitan. Para wali Allah itu asyada'id, kesulitan yang mereka hadapi itu sangat-sangat berat. Bahkan justru di antara mereka atau bahkan mungkin keseluruhan mereka meraih kewalian itu dengan jalan apa? Bukan mudah, bukan dengan jalan yang mudah, tetapi dengan apa? Dengan mulazamatut taqwa, dengan menghadapi asyada'id, kesulitan-kesulitan, al-masaib, sabar dalam menghadapi segala asyada'id, al-masaib, gitu. Tuh, jadi harga seorang itu diketahui bahwa dia tinggi nilainya kapan? Ketika dia apa? Mampu menghadapi asyada'id, mampu menghadapi asyada'id, mampu menghadapi ujian yang dihadapi. Maka ada pepatah mengatakan dengan ujian itulah seseorang menjadi apa? Dimuliakan atau dihinakan. Sebutkan mengatakan ya ini Allah alam, ini musul itu peribahasa atau apa? Disebutkan bil imtihani yukramul mar'u aw yuhanu. Dengan jalan ujian itulah seseorang menjadi dihinakan atau justru sebaliknya akan dimuliakan. Para nabi itu asyaddun nasi bala'an. Dalam hadis Rasulullah mengatakan begitu, asyaddun nasi bala'an al-anbiya summal amsalu fal amsal. Para nabi itu adalah orang-orang yang paling berat ujiannya. Tidak ada yang lebih berat dari para nabi. Summal amsalu fal amsal. Kemudian orang-orang di bawahnya sesuai tingkatannya masing-masing. Yubtalal mar'u ala hasabi dinih. Jadi setiap orang itu diuji sesuai tingkatan keteguhannya dia terhadap agama. Tuh, gitu. Semakin ditinggikan derajatnya, maka ujian yang dihadapkan kepadanya lebih berat. Itu yubtalar mar'u ala hasabi dinih. Al-anbiya asyaddun nasi bala'an al-anbiya summal amsalu fal amsal. Yubtalal mar'u ala hasabi dinih. Jadi kalau pengen naik kelas tanpa ujian, ya kagak ada ceritanya. Ada orang naik kelas ke ujian, ada ujian, ada UAS, itu, ada UTS, ada UAS. Lah kalau mahasiswa, kalau belajar ya naik dari kelas 1 naik ke kelas 2 ada ujiannya. Makin tinggi kelasnya, makin berat ujiannya. Masya Allah. Lanjut. Waqala dan telah berkata Maulana Syekh Abdullah Al-Harari radhiyallahu anhu, ana uhibbul usud, aku menyenangi al-usud, singa-singa. Maksudnya apa? Itu di bawah ada penjelasan, ayyalladzi 'indahu jur'atun lid-difa'i 'anid-din. Maksudnya apa? Orang-orang yang memiliki keberanian untuk membela agama. Terus Syekh Abdullah mengatakan, aku mencintai, menyukai orang semacam itu. Bukan dalam pengertian hakiki, ini namanya majaz. Ini apa namanya? Majaz, metafor. Bukan dalam pengertian mencintai apa? Singa. Iya, itu sih pemain sirkus. Tapi yang dimaksud apa? Itu dia tuh di bawah sebutkan penjelasannya. Ayyalladzi indahu jur'atun lid-difa'i aniddin. Yang dimaksud adalah orang yang memiliki jur'ah, keberanian lid-difa'i, untuk membela agama. Wa qala radhiyallahu anhu dan telah berkata Maulana Syekh Abdullah Al-Harari radhiyallahu anhu, alladzi yuhibbullaha, seorang yang mencintai akan Allah, yakunu, maka adalah ia jari'an, seorang yang berani, liqaulil haqqi, untuk mengatakan kebenaran. La yakhafu, tidak takut oleh dia, qaulal haqq,
haqqi, akan mengungkapkan atau mengatakan kebenaran li ajlin nasi, hanya karena manusia-manusia, hanya karena orang-orang. Artinya tidak berpengaruh terhadap dirinya oleh cacian orang lain, oleh ketidaksukaan orang lain terhadapnya, oleh serangan orang lain kepadanya. Dia tidak pedulikan itu. Hadhil jur'atu, ini keberanian ya, dalam hal itu tadi qaulul haq, mengungkapkan kebenaran, min a'zami ni'amillahi, dari paling agung nikmat Allah. Gitu sir. Dia pulang sampaikan Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Gitu sir, berani. Nah, di sini kan kalem Nasir. Ya kalau wah ntar udah terjun ke masyarakat, nah kira-kira bagaimana? Galak. Jadi asad. Jadi apa? Jadi singa. Oh, sehingga orang kita melihat Nasir ceramah di podium, waduh, singa sedang ceramah. Gitu sir. Sampaikan akidah Rasulullah, akidah ahli sunnati wal jamaah. Perangi kelompok-kelompok di luar akidah ahli sunnah. Kira-kira kalau kita kirim Ammar suruh berdebat dengan Firanda, ikut ke Ammar. Berani. Masih kagak berani. Belajar tahun-tahunan. Udah setua ini, sih kagak berani aja. Berani. Pinjam ke BRI nggak bisa. Hadapin siapa lagi? Kalau bisa 10 doang. Khalid. Suruh ngadepin Khalid. Bahasa lama. Aduh, si bagus kemana bagus? Bahasa lama. Balik lagi ntar bagus. Bagus ini ntar insyaallah. Masya Allah. Nah, jadi keberanian dalam membela kebenaran itu min a'zami ni'amillah. Wa qala, dan telah berkata Maulana Syekh radhiyallahu anhu, mahma kanal insanu dha'ifan, mahma sekalipun kana ada al insanu seorang manusia dha'ifan itu lemah, fal yufakkir maka hendaklah berfikir oleh dia al insan fil akhirati pada akhiratnya. Walaupun secara fisik lemah, jalan untuk mempersiapkan diri, membuat bekal bagi akhiratnya banyak. Walaupun tidak turun ke lapangan untuk membela akidah Ahlus Sunnah, di zaman kita sekarang ada banyak media untuk kita jadikan alat, medsos terutama. Perbanyak itu bikin postingan. Masa postingan isinya Wahabi mulu. Wahabi mulu isinya. Urusan agama diklik di mbah Google keluarnya Wahabi mulu, Wahabi. Ajaran mereka yang keluar. Urusan apa yang tampilkan Wahabi. Masya Allah. Kalah kita. Harusnya lebih banyak bergerak. Nah, jadi walaupun kita memiliki terbatasan, tetaplah kita berjuang. Karena sebenarnya berjuang itu adalah untuk bekal akhirat kita sendiri. Agama ini kita sering dinasehati oleh guru-guru kita. Begini nasihatnya. Agama ini pada akhirnya akan tampil kembali. Akidah Rasulullah ini akan tetap senantiasa ada para pembelanya. Akidah Rasulullah ini, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini akan tetap menjadi keyakinan mayoritas umat Islam. Kamu bela atau tidak kamu bela sekalipun. Cuman kalau kamu tidak membelanya, kamu tidak berbuat apapun untuk dirimu sendiri. Kita sering nasihatin begitu. Karena bekal yang sangat besar untuk bisa kita perbuat pahala dalam hal ini untuk akhirat kita, ini membela akidah Rasulullah ini, membela akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, membela akidah Asy'ariyah ini. Tuh gitu. Adapun kita bikin bekal dengan banyak ibadah, orang-orang kayak kita makan pada malas. Malas kagak. Jauh dibanding para sahabat, orang-orang soleh terdahulu mengharapin banyak pahala dari apa? Dari amal ibadah. Masya Allah, jauh. Tidak seberapa amal ibadah kita. Di saat yang sama, maksiat, dosa nyebar di mana-mana. Ya. Nah, maka di antara jalan yang sangat mungkin bagi kita untuk mempersiapkan diri untuk akhirat kita, memperbanyak pahala adalah dengan membela akidah di sunnah wal jamaah, akidah asy'ariyah maturidiyah. Besar itu pahalanya. Itu tadi dengan sebatas menyebarkan postingan Allah ada tanpa tempat, postingan Allah
Tidak boleh dikatakan di langit atau bersemayam di atas arasy. Allah tidak membutuhkan ciptaannya. Wah, itu udah besar pahalanya. Besar itu pahalanya. Nah, kita kalau nonton HP, megang HP, apa yang dilihat Dil? Kalau megang HP, waduh, main WhatsApp mulu mau wadon. Waduh, si Walhan punya wadon juga itu, jangan-jangan Walhan yang diam-diam. Aduh, nggak beres dah. Apalagi ini dikasih HP, santri dikasih HP sekarang ini. Puasa ini, ngajinya pada males. Ada amar kerjaannya itu. Ya Bang Bus. Oh, tuh kayak Bang Bus nggak punya HP. Punya HP yang jadul aja udah. Hitam putih. Udah itu aja cakep udah. Pakainya buat apa? SMS aja udah. SMS juga kalau ada pulsanya. Iya, nggak ada pulsanya udah nungguin orang telepon aja. Dia punya kepentingan juga dia telepon. Udah. Kira-kira orang zaman kita sekarang itu suruh begitu. Udah mau kagak itu? Di sini cuma Bang Bus doang yang pantasnya mah santri begitu itu. Ya War. So, anak-anak muda mah ngeri megang HP itu. HP itu lebih tajam daripada silet, lebih tajam daripada pisau. Kalau tidak bisa makainya, pisau membunuh dirinya, membinasakan atau merusak dirinya sendiri. Tapi kalau dia bisa memanfaatkannya, maka bisa untuk potong mangga, belah duren, manfaatnya banyak. Ya, tapi kalau nggak bisa, wah, bisa membahayakan dirinya. Itu lebih tajam daripada silet itu. Wah, mengerikan. Dikasih HP, santri dikasih HP, nonton HP mulu, buat settingan. Udah. Nasir settingan sama siapa? Oh, kagak sir. Oh, gak punya HP sir. Amar kerjaannya itu. Amar terus kena. Ya war, Balura, Balura. Lanjut. Wa qala radhiyallahu anhu, dan telah berkata, apalagi no ibu-ibu di atas, oh, udah main HP mulu. Oh, main HP ya. Ibu-ibu masih apa ibu-ibu main HP-nya? Enggak. Belagu banget enggak katanya. Belagu. Enggaknya lagi tidur doang. Lagi tidur enggak. Mau tidur langsung pegang HP. Ya. Oh iya tuh. Wa qala radhiyallahu anhu, dan telah berkata Maulana Syekh radhiyallahu anhu, yang bagi lil mu'mini, seyogianya lil mu'mini bagi seorang mukmin, ayyaghdaba, untuk marah lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala. Jadi marah juga harus ada, tapi ditempatkan pada tempatnya. Ya, kalau kagak ada marahnya sama sekali, jadi kayak kerbau, dicocok hidungnya. Harus ada marahnya juga. Rasulullah itu sangat lembut. Tetapi juga Rasulullah marah. Terutama ketika dan tuhika hurumatu. Jadi kalau dilanggar ajaran-ajarannya, marah Rasulullah. Wa yungkirul munkara, dan mengingkari oleh dia al-mu'min al-munkara, akan kemungkaran, al-kufra, yaitu kekufuran, badal itu, yaitu kekufuran, wa ma dunal kufri, dan apa yang selain kufur, minal muharramati, dari perkara-perkara yang diharamkan, mu'tamidan, halnya bersandar, mutawakkilan, halnya bertawakal oleh dia, alallahi, atas Allah, al-qawlu bil haqqi, berkata-kata atau mengungkapkan dengan kebenaran, la yuqarribu ajalan, tidak mendekatkan kematian, wala yaqta'u rizqan, dan tidak memutuskan akan rizki. Masya Allah. Ini sering diulang-ulang oleh guru-guru kita ini, supaya nggak takut. Kadang-kadang atau banyak bahkan orang itu yang dia tidak mau ingkarul mungkar karena apa? Karena khawatir dengan rizkinya, khawatir dengan jabatannya, khawatir dengan pekerjaannya. Syekh menasihati kita, ingkarul munkar itu la yuqarribu ajalan wa la yaqta'u rizqa. Allah Ta'ala kataba, telah menetapkan al-ajala, akan kematian, likulli syakhsin, bagi setiap orang, mata yamut, kapan matinya, panjang maupun pendek, Allah telah menetapkannya. Ada yang panjang, ada yang pendek. Yang jelas semuanya mati. Jadi kita ini menuju kepada kematian itu, durasi umur yang menuju kematian tersebut kita pakai untuk apa? Kematian pasti datang. Abi ayyi sababin yamutu, dan dengan sebab apapun yamutu, mati oleh dia. Macam-macam sebabnya. Yang jelas bakal mati. Jangan kata kalau sehat maka lebih jauh kepada kematian.
Ini belum tentu. Orang sehat, tahu-tahu sorenya ketabrak motor, mati. Paginya sehat ngobrol sama kita, sorenya udah mati. Orangnya sehat, tahu-tahu jatuh di tangga, gubrak, kepalanya kejedot, mati. Iya, sebabul mana ya? Jadi sebab-sebab kematian itu banyak sekali, tidak hanya berlaku yang udah tua atau yang udah penyakitnya parah. Ada orang apa? Sakit stroke, tungguin sama keluarganya bertahun-tahun kagak mati-mati. Yang nungguinnya mati duluan. Ada nggak yang begitu? Ada. Sama keluarganya nih, oh, kagak mati-mati ini orang. Tahu yang nungguin mati duluan. Masya Allah. Anak-anak mati duluan banding orang tuanya. Cucu-cucu mati duluan dibanding engkongnya. Karena engkongnya kan udah tua. Jadi seakan-akan lebih dekat kepada kematiannya. Cucunya mati duluan. Banyak yang begitu? Banyak. Nah, jadi sebab kematian itu ada banyak. Engkana bil qatli. Baik adanya itu al-maut bil qatli dengan pembunuhan. Engkana alal firashi dan baik adanya itu kematian alal firashi di tempat tidur. Au bil ghuraqi atau dengan tenggelam. Au bi ghairi dzalika atau dengan selain demikian itu. La yamutul insanu, tidak mati seorang manusia illa bi ajali, kecuali dengan ajalnya. Berarti udah nyampe, dan kematian itu tidak ada kesalahan. Iya, ada kesalahan. Kenapa dia mati duluan? Gak dikata begitu. Ya emang udah nyampe dia. Wala yatil insanu, dan tidak datang. Wala yatil insana, dan tidak datang akan manusia rizkun, oleh satu rizki, illalladzi kataballahu lahu, kecuali yang telah ditetapkan Allah oleh Allah lahu baginya, al-insan. Allah Ta'ala yarzuquna jur'atan liqaulil haqqi. Amin. Semoga Allah memberikan rizki akan kita, jur'atan, akan keberanian, liqaulil haqqi, untuk membela kebenaran. Amin. Bela akidah Ahlus Sunnah ini, perangi kaum musyabbihah mujassimah. Wah, itu perangi sebisa kita. Apa di Facebook, apa di Twitter, apa di YouTube, apa di Facebook, apa di WhatsApp, masuk grup-grup Wahabi, perangi Wahabi itu. Dikeluarin, masuk lagi. Ya, dikeluarin, masuk lagi. Perangi itu, Radio Roja itu, isinya Wahabi mulu itu. Rusak itu. Menyebarkan akidah tasybih mereka. Menyebarkan akidah tajsim, mengajarkan kepada orang keyakinan-keyakinan rusak, keyakinan-keyakinan kufur, mengajarkan kepada orang bahwa Allah punya bentuk, punya ukuran. Nauzubillah. Mengajarkan kepada orang Allah memiliki tempat, memiliki anggota-anggota badan. Nauzubillah. Itu keyakinan apa? Tasybih. Perangi itu keyakinan rusak itu. Bantah dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, asy'ariyah, maturidiyah, akidah umat Islam. Wallahu a'lam.